Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati insyaallah para jemaah kemudian ketua masjid DKM Masjid Az-Zuhra, dan insyaallah ini masjidnya cantik sekali. Baru pertama datang di sini. Mudah-mudahan besok ada episode berikutnya insyaallah ya. Senang ya. Luar biasa ya. Apalagi ketua DKM-nya Dr. Samsul ini insyaallah seperti daun syams akan menyinari terus di daerah sini insyaallah. Apa ya? Ada sepenggal ayat, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum itu sendiri berusaha merubah nasibnya. Kita lihat kalau sekarang ini sebenarnya di Indonesia ini udah banyak orang soleh, ya, udah banyak orang-orang yang mulai paham dengan agamanya, bahkan banyak juga para penghafal Al-Quran, ya, banyak para penghafal Al-Quran, banyak pesantren, rata-rata menjadi pesantren lagi, maksudnya ke anu. Salah satunya antum juga pasti punya legasi yang akan kita wariskan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ya. Tapi daripada itu, ya, untuk para hufazul Quran, para penghafal Al-Quran, amannya. Nah, menghafal Quran itu tidak cukup dengan menghafal Al-Quran saja, ya. Menghafal Quran itu tidak cukup dengan menghafal Al-Quran saja. Para ulama dulu rata-rata umur menghafal Al-Qurannya di bawah 10 tahun, ya. Bahkan ada yang baru viral. Coba mungkin teman-teman lihat di Instagram, itu anak Palestina baru khatam 30 juznya. Itu dalam umur 8 tahun. Kita rata-rata kan kalau orang Indonesia kalau ngafal pun juga kadang nggak selesai. Akhirnya apa? Ya mungkin juga gitu. Dan juga seolah-olah kita kebanyakan gitu tuh, ya udah gitu aja. Nanti cari lagi yang lain. Satu-satu tuh nggak matang-matang, bingung. Ya memang wajibnya jadi seorang ulama itu nggak mesti hafal 30 juz gitu lah. Tapi kalau saya memang pakai mau jadi ulama beneran itu apa salahnya kalau kita hafal 30 juz gitu. Apalagi anak di bawah kita. Kalau seandainya kita generasi kita sekarang tidak bisa menghafal 30 juznya, usahakan generasi di bawah kita. Kita udah tahu caranya gimana, kurangnya gimana, ya kelebihannya gimana. Anak-anak kita, ya, ada anak-anak biologis, ada juga anak-anak ideologis. Ya, kita berada di akhir zaman, ya, Nah, ketika kita berhasil menciptakan generasi penghafal Quran di bawahnya, bukan hanya itu yang diharapkan, itu masih basic banget, basically itu menghafal Quran, ya. Maka setelahnya itu apa? Kadang-kadang itu yang membuat kadang-kadang boleh dibilang gitu, para penghafal Quran itu sekarang itu banyak yang malas, ya, menghafal Quran. Banyak yang ya, tidak mencerminkan karakter Qurannya, akhlaknya, sifatnya, tingkah lakunya. Bahkan yang menghafal Quran itu yang miskin-miskin gitu ya, yang enggak
kayak lain mutu lain yahya gitu ya, banyak aja gitu. Itu menjadi suatu dilema, sedih gitu. Ya sudah hafal terus apa gitu. Bingung, ya kan? Padahal kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan para penghafal itu di dunia dan di akhirat. Ya, ketika dia sudah menggenggam 30 juznya, berarti sebenarnya dunia dan akhirat itu sudah ada di tangannya. Biarkan dunia itu datang untuk menghinakan diri ke kakinya. Jangan sampai para penghafal Quran itu yang menjadi budaknya dunia, hambanya dunia. Ya. Karena tugas kita ini ja'ilun fil ardi khalifah, salah satunya menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai pewaris dunia ini. Maka fantasyiru fil ardh, ya jadi pemimpin, jadilah pengusaha para hafiz Quran ini. Jadilah orang-orang yang khairun nas qaumun nas, yang bisa berbagi, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Gak cukup dengan soleh sendiri. Hafal Quran itu baru soleh sendiri. Tapi apa kontribusi kita sebagai penghafal Quran, sebagai orang yang paham agama di tengah-tengah masyarakat kita? Ya, dulu para wali gitu ya, para orang-orang soleh, wali songo dan sebagainya, itu banyak di antara mereka itu yang ada yang ahli kemaritiman, ada yang ahli kelautan, ya. Para ulama-ulama zaman dulu juga ada, ya, banyak contoh-contohnya, Nusina, Al-Farabi, Al-Khawarizmi dan sebagainya. Semua itu orang-orang Islam yang kecil-kecilnya hafal Quran, tapi masya Allah, ya, tidak meninggalkan dunia, ya, bahkan mendalami berbagai macam ilmu. Dan itu tidak ada istilahnya dikotomi ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita sebagai guru, sebagai ustaz agak agak minder gitu, atau seolah-olah mengecilkan sekolah ini gampang saja gitu. Tidak pernah ada namanya dikotomi ilmu pengetahuan. Kalau ternyata antum membuat anak-anak kita itu belajar agama aja dengan ilmu umum, berarti pemikiran kita yang salah. Ya, pemikiran kita yang salah. Dua-duanya harusnya apa? Kita butuh, ya, orang-orang yang ahli di bidang ekonomi, politik, perdagangan, bisnis, sebagainya, kedokteran, perawatan, insinyur gitu. Tapi akhlaknya ini kayak anak pesantren, kayak santri gitu, kayak penghafal Quran, kan indah ya? Ya, pilot tapi hafal Quran gitu ya, pilot tapi jaga sholat 5 waktu, ekonom gitu ya, guru matematika gitu, tapi kayak masya Allah gitu, kayak santri akhlaknya, jaga sholatnya, jaga baca Qurannya terus gitu. Tapi sekarang coba kita lihat yang juara-juara Olimpiade misalnya, kayak oh gimana gitu, kenapa kok bukan orang-orang Islam yang masya Allah yang taat gitu, yang lihatnya itu karena terpisah tadi dikotomi ilmu pengetahuan. Kalau kayak gini terus kita mendidik anak-anak kita cuma ngafal-ngafal Quran saja, yang termasuk anak sendiri gitu ya, yang memang bikin pesantren khusus Quran. Di situ anak ngerasain sendiri Quran itu baru basic aja. Setelah ini apa mereka jadi apa saja. Yang tidak jadi ustaz. Kalau enggak terserah sama mereka, apa yang mereka inginkan capai gitu. Ya, tapi Al-Quran itu menjadi benteng bagi mereka, terutama di zaman yang seperti sekarang ini. Kalau seandainya tidak ada iman dalam hati, tidak ada Al-Quran yang dihafal misalnya gitu ya, itu kadang-kadang seolah-olah kayak nggak ada rem aja dalam berbuat maksiat. Tapi ketika mereka memiliki hafal Al-Quran, ya, itu ada remnya lah, mau buka apa misalnya gitu ya. Nah, terpikir tuh, wah, kan hafalan hilang hafalannya, nggak jaga pandangan nanti hilang hafalannya. Kalau buat dosa, saya penghafal Quran gitu. Ya, jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus membangun generasi emas. Ya, kalau nggak bisa di masa kita, di masa setelah kita, anak-anak didik kita, ya, anak-anak biologis kita dan anak-anak ideologis kita. Yang paling banyak adalah anak-anak ideologis kita. Dan
luasnya adalah umat muslim di Indonesia dan di dunia. Kita rubah mulai dari diri kita, berikan yang terbaik buat lingkungan kita, buat anak-anak didik kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk umat kita lakukan. Jangan sampai kita menyembunyikan ilmu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau berubah untuk kemajuan umat dari zaman ini. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.